中国人的特点，多样性。中国人的特点，尽管中国文化包含的内容千差万别，但是中国文化作为一个整体，还是有共性的。中国人深受中国文化的影响，体现出和其他民族不同的特点。例如，对中国人来说，家庭是极其重要的。家庭观念是所有中国人的思维基础。中国人是家族本位的，这与西方的个人本位完全不同。中国人一般不强调自我，所以中国人的性格集中体现在和谐与互助。请同学们看旁边这个解释。千差万别，我们可以看千万请大家去找找跟这个相似的词语，比如说千差万别，千军万马，有千山万水，都有很多啊。往下再看是尽管都 sekalipun， 虽然包含mengandung作为 sebagai 共性就是一样的地方，jadi kesamaan boleh atau kebersamaan persamaan juga boleh。生和前是反义词，受什么什么，那就dengan被是一样的。jadi kalimat pasif ya， 受名词的动词，受名词的影响。jadi di belakang so di belakang被 isinya diikuti kata benda dulu， baru disambung dengan kata kerja。好，请同学们再多读几次。尽管中国文化包含的内容千差万别，但是中国文化作为一个整体，还是有共性的。中国人深受中国文化的影响，体现出和其他民族不同的特点。例如，对中国人来说，家庭是极其重要的，家庭观念是所有中国人的思维基础。中国人是家族本位的，这与西方的个人本位完全不同。中国人一般不强调自我，所以中国人的性格集中体现在和谐与互助。好，我们往下。我们今天要讲的是多样性。Jadi keanekaragaman ya， 多样 banyak macam artinya anekaragam。中国文化虽然是一个完整的统一体，因为中国地域广阔，民族众多，内部的区文化和民族文化存在丰富多彩的差异。Nah, satu kalimat ini sebenarnya sama ya dengan keadaan di Indonesia. Maksudnya apa? 中国文化虽然是一个完整的统一体 sekalipun budaya China itu merupakan kesatuan yang lengkap ya, udah jadi satu kan. Tapi karena China itu 地域广阔, karena dia wilayahnya sangat luas, 民族众多 artinya aneka ragam, banyak sekali suku-sukunya. Ya sama seperti Indonesia, maka 内部的区文化, jadi di dalam negerinya itu sendiri, dia budaya daerahnya banyak dan budaya suku-suku juga banyak, maka dikatakan 丰富多彩. Apa itu 丰富多彩? 多样sama 多彩 bedanya apa? Kalau 多样itu banyak ragamnya, jadi aneka ragam. Kalau 多彩itu banyak warna-warninya, bernuansa, ya artinya bernuansa. 差异 itu apa? 差异 itu perbedaan. 中国习惯上以秦岭和淮河为界. 秦岭 itu bukit yang namanya Qin, lalu 淮河 sungai yang namanya 淮河. Nah, dari bukit dan sungai ini dia menjadikannya batas. Jadi yang di utara dari Qinling dan 淮河 itu disebut utara, di selatannya dari gunung ini dan sungai ini itu adalah bagian selatan. Jadi Cunggo dibagi dua, antara utara dan selatan banyak perbedaannya. Padan Fen Wei Pei Fang dan Nan Fang dan ada orang selatan dan orang utara. Nah, Nan Pei Fang dan 在性格上有很多不同点. Jadi sifat-sifatnya orang-orang yang utara dan orang-orang selatan tuh tidak sama. 南方人和北方人不同的地方在哪里? Di mana sekarang? Orang selatan dan utara beda di mana? 北方人憨厚 tuh lebih jujur, 率直 belak-belakan ya, lebih dadanya lapang, 比较重交情 mementingkan persahabatan.
南方人呢, yang selatan gimana? Yang selatan tuh Jingxi. Jingxi itu lebih halus. Siwen tuh lebih kalem, nggak kasar. Shanyu 做生意, pintar dagang kalau yang di selatan. 再细分下来, nah kalau dibagi lagi, 南北方人各地人们也有不同的特点. Mereka juga punya ciri yang tidak sama. Misalnya 东北人豪爽. 东北人itu orang yang tinggalnya di timur laut Jungko itu yang dingin sekali. Kadang-kadang dinginnya bisa sampai di bawah 40 derajat tuh. Nah, itu orang-orang di sana haoshuang. Haoshuang tuh dadanya lapang, oke aja, apa-apa oke aja. Tapi kalau Shanghai人呢, nah Shanghai kan di tengah ya, bukan di selatan sekali. Itu Jingming, pinter ngitung, Jingming. Beijing 人呢就实际. Katanya kalau orang Beijing lebih praktikal. Nah, Tianjin dan Zhonghou, kalau orang Tianjin di utara Beijing sebenarnya itu lebih jujur katanya. Shanxi ren qinjian ciku, qinjian itu rajin dan hemat dan bisa kuat makan susah, artinya kuat tahan banting ya. Nah, satu lagi Guangdong dan Kaifang Zhongli. Kalau orang Guangdong buka besar, open minded, tapi dia mementingkan keuntungan. 其实即使是同一个地方的人，由于文化背景不同， sebenarnya orang itu meskipun sama orangnya, misalnya Jawa juga semua, Batak semua, apakah sama? Kan tetap aja ada perbedaan. Apa yang membuat orang berbeda? Nah, 他们的行为也存在很大的差异. Perilakunya juga tidak sama persis kan, banyak perbedaan. 有人曾把北京的商人分为3种. Orang Beijing aja, pedagangnya tuh katanya dibagi 3 macam. Yang semacam adalah 第一种被称为海归一族. Apa itu 海归? 海归 itu artinya yang pernah ke luar negeri, yang pernah merantau di luar negeri, lalu kembali. Nah, itu semacam satu grup. Nah, yang pernah keluar sama yang nggak pernah keluar kan lain. Nah, 他们是从国外留学后回到中国的. Nah, 所以他们身上更多体现了国外的文化. Jadi di badan orang-orang ini banyak terdapat kebudayaan luar negeri. Jadi gayanya barat-baratan mungkin ya, atau Jepang-Jepangan gitu. Tapi kalau yang nggak pernah keluar negeri kan masih lokal. 第二种呢是以中关村或者中关村的客户为代表. 中关村 itu satu tempat ya, dekat Beijing Daxue, nggak begitu jauh. Saya pernah pergi berapa kali ke sana. Tempat orang-orang tinggal, orang penting di Beijing lah pusatnya, seperti di Jakarta pusatnya mana yang ciri khas, apa Tangerangnya, apa Jakarta pusatnya, itu Zhongguancun ya, satu tempat. Jadi orang-orang itu punya budaya sendiri, dia nggak sama orang-orang yang sudah keluar negeri kembali, itu beda ya. Jadi sama di Beijing juga itu berbeda. 他们大都有过艰苦创业的经历. Nah, kalau orang Zhongguancun itu lebih banyak pengalaman makan pahitnya, berjuangnya, sengsaranya, jadi tahan bantingnya. Nah, di situ mereka tidak sama dengan orang-orang yang kembali dari luar negeri. Nah, satu macam lagi, 第三种是国企领导, pimpinan. Apa yang disebut 国企? 国 itu 国家, 企 itu 企业. Jadi 企业itu adalah usaha. Misalnya toko-toko, kita kan toko di sini swasta. Nah, dia ada toko yang milik pemerintah. Jadi itu namanya 国企. Nah, 国企milik pemerintah, buka toko, dagang, bisnis, tapi kan tetap mesti ada karyawan. Nah, si karyawannya itu atasannya bukan bos. Ya, bos juga tapi bukan seperti bos yang kita di sini. Mereka bosnya itu adalah pimpinan negaranya karena mereka adalah pejabat sebenarnya. Nah, 所以他们受传统中国文化影响比较深. Nah, orang-orang seperti ini pengaruh dari budaya tradisional itu lebih mendalam, lebih banyak. 所以呢，在和中国人交往的时候，不能用同一种模式. Jadi kita berhubungan dengan orang China jangan pakai model yang sama. Kalau orang yang berbeda kita hadapi dengan cara yang berbeda. Misalnya, 中国有一句话。知己知彼，百战不殆. 知 itu kenal, kita kenal diri sendiri. 知己知彼, 彼 itu di seberang. Artinya
orang yang kita ajak bicara, yang kita ajak bekerja sama, kita harus kenal juga ya. Semua kita kenal, tahu juga diri sendiri, ya tahu juga dia siapa. Lalu kita setiap kali perang, Paichan 100 kali kita perang, kita nggak akan kalah sekalipun. Artinya karena kita tahu, kalau kita nggak tahu dia siapa, kemungkinan besar kita berbuat kesalahan. Nah, kesalahan itu bisa fatal, membawakan kerugian kalau lagi bisnis. 意思是说，打仗的时候，既要了解自己，还要了解自己的对手。Ji sama sama hai sama sama ini adalah tata bahasa ya. Kalau udah pakai ji belakangnya masih ada hai. Ji yao zeyang, hai yao怎么样. Atau kadang-kadang nggak pakai hai bisa pakai ye ya. Ji yao 了解自己，还要了解自己的对手 ya musuhnya， 这样才能在每场战役中取胜。Barulah kita bisa memenangkan setiap kali pertempuran. Pertempuran apa maksudnya? Ya bisnis misalnya, atau kita berurusan, jadi kita bisa lancar selalu memenangkannya sesuai keinginan kita ya.